Oke, bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang bertemakan etika hubungan hakim dengan penegak hukum lainnya. Lanjut, Mas. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA garing 14A garing SK garing 12 garing 2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang pedoman perilaku hakim dan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 215 garing KMA garing SK garing 12 garing 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang petunjuk pelaksanaan pedoman perilaku hakim. Komisi Yudisial Republik Indonesia telah melakukan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan konsultasi publik yang diselenggarakan di 8 kota yang pesertanya terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur-unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan memenuhi pasal 32A JO pasal 81B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para hakim seluruh Indonesia serta pedoman bagi Mahkamah Agung Republik dan Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal. Lanjut, Mas. Prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, berperilaku adil. Kemudian yang kedua, berperilaku jujur. Ketiga, berperilaku arif dan bijaksana. Keempat, berperilaku mandiri. Kelima, berintegrasi tinggi. Keenam, bertanggung jawab. Ketujuh, menjunjung tinggi harga diri. 8, berdisiplin tinggi. 9, berperilaku rendah hati. 10, bersikap profesional. Berikutnya, Mas. Pengertian hakim. Hakim adalah seluruh hakim termasuk hakim ad hoc pada semua lingkungan, badan peradilan, dan semua tingkatan peradilan. Penuntut adalah penuntut umum dan auditor militer. Lingkungan peradilan. Lingkungan peradilan adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Hakim dalam menjalankan tugasnya selain dibatasi norma hukum atau norma kesusilaan yang berlaku umum, juga harus patuh pada ketentuan etika profesi yang terdapat dalam kode etik profesi. Kode etik merupakan penjabaran aturan tingkah laku bagi hakim baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun mengenai pergaulan dalam masyarakat. Setiap hakim Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomaninya, di mana merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim. Selanjutnya akan dijabarkan oleh teman kita, Mbak Risma. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Adim. Bismillahirrahmanirrahim. Etik profesi hakim di dalam sidang. Yang pertama ini bersikap dan bertindak dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan azas-azas peradilan yang baik. Yang pertama, menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan atau
right to decision, di mana setiap orang itu berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan. Semua pihak yang berperkara itu berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan. Semua pihak yang berperkara ini atas kesempatan dan perlakuan yang sama. Oke, next. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kita, Mas Iqbal. Baik, saya lanjutkan. Ini tidak dibenarkan bersikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku. Sebenarnya harus bersifat sopan, tegas, bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan, dan harus menjaga kewibawaan dan kehikmatan persidangan, antara lain serius dalam memeriksa dan tidak melakukan pihak-pihak, baik dengan kata-kata maupun perbuatan, sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran dan keadilan terhadap sesama rekan. Ini memelihara dan hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan, memiliki rasa setia kawan, tegang rasa, dan saling menghormati antar sesama rekan, memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korps hakim secara wajar, dan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik dalam maupun di luar kedinasan. Terhadap pegawai ini harus punya sifat kepemimpinan, membimbing bawahan atau pegawai untuk mempertinggi pengetahuan, dan harus mempunyai sikap sebagai seorang bapak atau ibu yang baik untuk melihara sikap keluargaan terhadap bawahan pegawai dan memberi contoh kedisiplinan. Selanjutnya, terhadap masyarakat ini menghormati dan menghargai orang lain, tidak sombong dan tidak mau menang sendiri, dan hidup sederhana. Terhadap keluarga atau rumah tangga ini menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma-norma hukum, dan menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga, menyesuaikan kehidupan rumah tangga dengan keadaan dan pandangan masyarakat. Baik, itu sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin cukup itu presentasi dari kami. Jika ada kalimat salah dan kurang memahamkan, kami kelompok 9 meminta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.